Halo, perkenalkan nama saya Sinta Marito Pakpahan dari kelas 04 SMJP 023 ruangan 431. Saya merupakan mahasiswi Universitas Pamulang semester 4. Baik, jadi di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai pasar bebas. Apa sih pasar bebas itu? Definisi pasar bebas. Pasar bebas adalah suatu pasar di mana harga, barang ataupun jasa disusun secara lengkap oleh ketidak saling memaksa yang disetujui oleh para penjual ataupun pembeli dan ditetapkan pada umumnya oleh hukum penawaran dan permintaan dengan tanpa campur tangan pemerintah dalam regulasi harga, penawaran, permintaan. Atau pasar bebas adalah pasar ideal di mana seluruh keputusan ekonomi dan aksi oleh individu yang berhubungan dengan uang, barang, dan jasa adalah sukarela. Oke, next kita langsung ke manfaat dari pasar bebas. Ada 5 manfaat pasar bebas. 1. Manfaat yang paling menonjol adalah untuk meningkatkan perdagangan internasional. 2. Perdagangan bebas juga meningkatkan persaingan usaha. 3. Kompetisi tersebut meningkatkan kualitas produk dan menurunkan harga barang sehingga membantu konsumen. Dan keempat, untuk konsumen, perdagangan bebas juga berarti kebebasan memilih karena mereka memilih lebih banyak pilihan yang bisa ditentukan. Dan yang terakhir, kelima, para pedagang memiliki pasar lebih besar dan mereka mampu menjual lebih banyak barang. Selanjutnya, kita langsung ke ciri-ciri sistem ekonomi pasar bebas. Ada 4 ciri-ciri sistem ekonomi pasar bebas. 1. Alat dan sumber produksi dapat dimiliki dan diatur oleh perseorangan, masyarakat, ataupun perusahaan. Yang kedua, terdapat pembagian kelas dalam masyarakat, yaitu kelas pekerja atau buruh dan kelas pemilik modal. Yang ketiga, terjadinya persaingan di antara para pengusaha untuk memperoleh laba dan keuntungan sebesar-besarnya atau profit motif. Dan yang terakhir dalam ciri-cirinya adalah pemerintah tidak melakukan campur tangan dalam pasar. Jadi, pasar bebas juga memiliki faktor-faktor untuk kita mencapai keberhasilan. 1. Yaitu kualitas sumber daya alam. Kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir adalah prasarana. Selanjutnya, ada pula dampak positif serta dampak negatif pasar bebas. Dampak positif dari pasar bebas adalah memperluas lapangan kerja dan memperbesar peluang kerja bagi masyarakat. 2. Untuk menambah modal atau pendapatan dalam kebutuhan ekonomi. Ketiga, pengusaha atau perusahaan dalam negeri Indonesia akan mendapat dorongan secara tidak langsung untuk meningkatkan produknya agar dapat bersaing dengan produk-produk luar negeri. 4. Hadirnya berbagai produk luar negeri di Indonesia akan memberikan insentif. 6. Menambah kegiatan dalam negeri dapat meningkatkan secara kualitas dan kuantitas. 7. Menambah devisa negara melalui bea masuk dan biaya lain atas ekspor dan impor. 8. Melakukan impor kebutuhan dalam negeri dapat terpenuhi. 9. Mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, pemerataan pendapatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi nasional. Dan yang terakhir adalah mendorong kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam negeri. Selanjutnya adalah dampak negatif dari ekonomi pasar bebas. 1. Barang-barang produksi dalam negeri terganggu karena masuknya barang luar negeri yang dijual lebih murah, yang menyebabkan industri dalam negeri mengalami kerugian yang besar. Yang kedua, munculnya ketergantungan dengan negara maju. Yang ketiga, terjadinya persaingan yang tidak sehat karena pengaruh perdagangan bebas. 4. Bila tidak mampu bersaing, maka pertumbuhan ekonomi negara akan mengalami kemunduran dan menyebabkan angka pengangguran meningkat. Dan yang terakhir dalam dampak negatif dari pasar bebas adalah barang produksi terganggu akibat masuknya barang-barang impor yang dijual di pasar bebas.
Oke guys, segitu dulu presentasi dari saya mengenai pasar bebas. Kurang lebihnya saya mohon maaf atau ada salah kata. Terima kasih semuanya.